Ini baru mantap. Hasil rapat Exco PSSI menyebutkan bahwa John Hartman resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Sebuah keputusan besar yang langsung mengundang berbagai reaksi, pro dan kontra, harapan sekaligus rasa penasaran. Namun, bagaimana sebenarnya proses di balik keputusan ini? Mengapa John Hartman yang dipilih? Dan apa arti keputusan ini bagi masa depan timnas Indonesia? Mari kita bahas secara lengkap, santai dan mendalam. Tonton hingga selesai. Nama John Hartman belakangan ini jadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Bukan tanpa alasan, pelatih asal Inggris yang sukses membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 ini dikabarkan masuk radar PSSI sebagai calon kuat pelatih baru timnas Indonesia. Media internasional seperti Sky Sports bahkan menyebut bahwa Hartman sedang dipertimbangkan secara serius oleh PSSI. Apalagi saat ini statusnya tanpa klub, setelah berpisah dengan Toronto FC pada November 2024. Pertanyaannya sekarang, seperti apa sebenarnya gaya melatih John Hartman? Apakah taktiknya cocok dengan karakter pemain timnas Indonesia? Dan mengapa banyak yang menyebut ketegasannya mirip Sintayong? Tonton hingga selesai. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Ini baru mantap. Hasil rapat Exco PSSI menyebutkan bahwa John Hartman resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Sebuah keputusan besar yang langsung mengundang berbagai reaksi, pro dan kontra, harapan sekaligus rasa penasaran. Namun, bagaimana sebenarnya proses di balik keputusan ini? Mengapa John Hartman yang dipilih? Dan apa arti keputusan ini bagi masa depan timnas Indonesia? Mari kita bahas secara lengkap, santai dan mendalam. Tonton hingga selesai. Setelah berakhirnya kerjasama dengan Patrick Kluivert, PSSI langsung bergerak cepat mencari sosok pelatih baru. Bukan sekadar pelatih biasa, tetapi figur yang dinilai mampu membawa timnas Indonesia naik kelas. Bukan hanya di Asia Tenggara, tapi juga di Asia. PSSI pun mengumumkan bahwa mereka telah menyaring 5 nama pelatih yang ditemui langsung oleh perwakilan federasi di Inggris. Dari 5 nama tersebut, mengerucut menjadi 2 kandidat kuat yang akan dibahas dalam rapat Komite Eksekutif atau Exco PSSI. Namun menariknya, PSSI memilih untuk tidak mengumumkan secara terbuka siapa 2 nama tersebut. Strategi ini tentu membuat publik makin penasaran. Meski demikian, dari berbagai sumber dan sinyal yang beredar, banyak pihak meyakini bahwa 2 kandidat tersebut adalah John Hartman dan Giovanni van Bronckhorst. 2 nama besar, 2 filosofi berbeda, dan 2 pendekatan kepelatihan yang sama-sama menarik. Awalnya, PSSI berencana menggelar rapat Exco setelah SEA Games 2025 berakhir. Hal ini dilakukan karena Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah menjalankan tugas sebagai Menpora untuk mengawal langsung para atlet Indonesia di Thailand. Logikanya sederhana, keputusan sebesar pelatih timnas tentu ingin diambil dalam kondisi lengkap dan matang. Namun kenyataan berkata lain. Tanpa banyak gembar-gembor, rapat Exco PSSI ternyata sudah digelar lebih awal, tepatnya pada tanggal 17 hingga 18 Desember 2025 di Jakarta. Keputusan ini cukup mengejutkan banyak pihak, karena sebelumnya PSSI terkesan menunggu momen yang tepat. Kepastian soal hasil rapat Exco akhirnya disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali. Kepada awak media, Amali menyatakan bahwa mayoritas anggota Exco PSSI sepakat memilih John Hartman sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Pernyataan ini sekaligus mengakhiri spekulasi panjang yang berkembang di publik. Namun, Amali tetap berhati-hati. Ia tidak menyebutkan siapa saja anggota Exco yang secara spesifik mendukung John Hartman. Yang jelas, keputusan itu diambil melalui mekanisme resmi dan sah. Sebagai informasi, saat ini terdapat 12 orang anggota Exco PSSI yang memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk penunjukan pelatih timnas. Mereka adalah Eko Setiawan, Endri Erawan, Juni Rahman, Muhammad Riyad, Rudi Yulianto,
Sumarji, Vivin Cahyani, Ahmad Riyad, Arya Sinulinga, Hasnuryadi Sulaiman, Peter Tanuri, dan Khairul Anwar. Di atas mereka, PSSI dipimpin oleh Erick Thohir sebagai ketua umum dengan 2 wakil ketua umum yaitu Zainuddin Amali dan Ratu Tisha. Sementara itu, posisi sekretaris jenderal dipegang oleh Yunus Nusi yang dalam konteks ini tidak memiliki hak suara dalam pemilihan pelatih. Artinya, keputusan ini benar-benar diambil oleh Exco melalui mekanisme organisasi yang berlaku. Zainuddin Amali menegaskan satu hal penting, rapat Exco PSSI tersebut sah secara aturan. Rapatnya sudah memenuhi quorum dan rapat Exco sudah sah, ujar Amali kepada media. Namun ada catatan penting yang perlu digarisbawahi. Meski John Hartman telah dipilih sebagai pelatih timnas Indonesia, prosesnya belum sepenuhnya final. Masih ada tahap negosiasi kontrak yang sedang berlangsung antara PSSI dan pihak John Hartman. Negosiasi ini mencakup banyak hal, durasi kontrak, target jangka pendek dan jangka panjang, struktur tim kepelatihan, hingga kewenangan dalam pengembangan pemain muda. Pertanyaan besar yang kemudian muncul adalah, mengapa John Hartman? John Hartman dikenal sebagai pelatih yang sukses membangun tim nasional dari nol. Ia punya reputasi kuat dalam membentuk identitas tim, kedisiplinan, dan mental juara. Pengalamannya menangani tim nasional serta kemampuannya bekerja dalam proyek jangka panjang menjadi nilai plus di mata Exco PSSI. PSSI tampaknya tidak hanya mencari pelatih untuk menang hari ini, tetapi juga arsitek masa depan sepak bola Indonesia. Jika negosiasi berjalan lancar dan John Hartman resmi diperkenalkan, maka Indonesia akan memasuki babak baru dalam perjalanan tim nasional. Babak yang penuh harapan, babak yang menuntut kesabaran, dan babak yang membutuhkan dukungan penuh dari semua pihak, mulai dari federasi, pemain, hingga supporter. Publik tentu berharap siapapun pelatihnya, timnas Indonesia bisa tampil lebih konsisten, lebih berani, dan lebih percaya diri di level internasional. Keputusan Exco PSSI menunjuk John Hartman bukan keputusan kecil. Ini adalah langkah strategis yang akan menentukan arah sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Kini bola ada di tangan PSSI dan John Hartman. Apakah kerjasama ini akan menjadi kisah sukses atau justru menghadirkan tantangan baru? Waktu yang akan menjawab. Yang jelas, satu hal pasti, sepak bola Indonesia kembali memasuki fase penting dalam sejarahnya. Nama John Hartman belakangan ini jadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Bukan tanpa alasan, pelatih asal Inggris yang sukses membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 ini dikabarkan masuk radar PSSI sebagai calon kuat pelatih baru timnas Indonesia. Media internasional seperti Sky Sports bahkan menyebut bahwa Hartman sedang dipertimbangkan secara serius oleh PSSI. Apalagi saat ini statusnya tanpa klub, setelah berpisah dengan Toronto FC pada November 2024. Pertanyaannya sekarang, seperti apa sebenarnya gaya melatih John Hartman? Apakah taktiknya cocok dengan karakter pemain timnas Indonesia? Dan mengapa banyak yang menyebut ketegasannya mirip Sintayong? Tonton hingga selesai. Di video ini, kita akan membedah secara lengkap dan sederhana taktik, filosofi, serta karakter kepelatihan John Hartman. Santai saja, tapi tetap tajam. Sebelum bicara taktik, kita perlu mengenal dulu sosoknya. John Hartman bukan pelatih instan. Ia adalah tipe pelatih pembangun fondasi. Namanya melejit saat menangani timnas Kanada, bukan karena tim itu penuh bintang sejak awal, tetapi justru karena berhasil mengubah identitas sepak bola Kanada. Sebelum Hartman datang, Kanada bukan kekuatan besar di zona CONCACAF. Namun di tangannya, Kanada berubah menjadi tim yang agresif, berani, dan disiplin. Puncaknya, lolos ke Piala Dunia 2022, sesuatu yang sebelumnya terasa sangat jauh. Ini penting karena Indonesia berada dalam situasi yang mirip. Banyak potensi, tapi butuh sistem, karakter, dan arah yang jelas. Satu hal yang paling menonjol dari John Hartman adalah fleksibilitas taktik. Ia bukan pelatih yang kaku dengan satu formasi. Bagi Hartman, formasi hanyalah alat, bukan tujuan. Namun, di balik fleksibilitas itu, ada satu hal yang tidak pernah berubah,
intensitas, disiplin, dan karakter bermain. Inilah yang membuat banyak pengamat menyebut gaya Herdman mirip dengan Sintayong. Bukan dari asal negaranya, tapi dari ketegasan dan standar tinggi yang ia terapkan kepada pemain. Mari kita masuk ke bagian paling menarik, taktik di lapangan. Formasi yang paling sering digunakan Herdman bersama Kanada adalah 3-4-3, yang dalam praktiknya sering berubah menjadi 3-4-2-1. Dalam skema ini, 3 bek tengah menjaga struktur pertahanan, 2 wingback aktif naik turun, 2 gelandang serang bermain di belakang striker utama. Di Kanada, trio depan ini diisi oleh Alphonso Davies, Jonathan David, dan Cyle Larin. 3 pemain dengan kecepatan, mobilitas, dan insting menyerang tinggi. Struktur ini membuat Kanada tetap solid di belakang, tapi sangat eksplosif saat menyerang. Banyak orang mengira tim dengan 3 bek hanya fokus bertahan. Di tangan Herdman justru sebaliknya. Kanada membangun serangan dari lini belakang dengan struktur rapi. Dalam skema 3-4-3, satu gelandang seperti Stephen Estacio sering turun ke belakang membentuk pola 3+1 saat build up. Tujuannya sederhana, menciptakan keunggulan jumlah pemain, memancing pressing lawan, lalu memecah tekanan dengan umpan progresif. Gaya ini sangat modern dan menuntut kecerdasan pemain bukan sekedar tenaga. Salah satu ciri khas tim Herdman adalah pergerakan bola yang cepat dan langsung. Begitu ruang terbuka, bola tidak diputar terlalu lama. Umpan vertikal dan diagonal menjadi senjata utama. Estacio dikenal piawai mengirim umpan terobosan, switch play ke sisi sayap, bola progresif yang langsung menusuk pertahanan lawan. Ini membuat serangan Kanada tidak mudah ditebak. Dalam sistem Herdman, sayap adalah kunci. Alphonso Davies bukan hanya pemain cepat, ia diberi kebebasan bergerak dari kiri ke tengah, bahkan bertukar posisi dengan striker. Tujuannya satu, menarik pemain lawan keluar dari posisinya. Di sisi lain, wingback seperti Adekugbe dan Larea aktif melakukan overlap, underlap, dan kombinasi cepat di sisi lapangan. Hasilnya, Kanada sering menciptakan keunggulan jumlah pemain di sisi sayap. Hal lain yang membuat tim Herdman sulit dibaca adalah rotasi posisi yang cair. Davies, David, dan Larin tidak berdiri kaku di satu titik. Mereka terus bertukar peran. Striker bisa melebar, winger bisa masuk ke half space, gelandang naik mengisi ruang kosong. Bagi bek lawan, ini mimpi buruk karena siapa yang harus dijaga dan kapan harus naik atau turun. Nah, ini bagian yang paling mirip dengan gaya Sintayong. John Herdman sangat menekankan counter pressing. Begitu bola hilang, pemain terdekat langsung menekan, tidak mundur dulu, tidak memberi lawan waktu berpikir. Tujuannya, merebut bola secepat mungkin atau memaksa lawan melakukan kesalahan. Ini bukan sekedar soal fisik, tapi juga mentalitas dan kedisiplinan. Di luar taktik, Herdman dikenal sebagai pelatih yang tegas dan detail. Tidak ada pemain bintang yang kebal aturan. Semua harus disiplin, kerja keras, patuh pada sistem. Ia membangun budaya kompetitif, di mana pemain merasa tidak ada tempat aman. Semua harus bersaing, semua harus siap kapanpun dimainkan. Pendekatan ini sangat relevan dengan kebutuhan timnas Indonesia saat ini. Ini pertanyaan paling penting. Dengan banyaknya pemain Indonesia yang cepat, energik, dan mulai terbiasa bermain di sistem modern, gaya Herdman secara teori sangat cocok. Formasi 3-4-2-1 juga bukan hal asing bagi timnas Indonesia. Counter pressing, intensitas, dan disiplin sudah pernah diterapkan. Yang dibutuhkan hanyalah konsistensi, adaptasi, dan waktu. John Herdman bukan pelatih instan. Ia bukan tipe yang menjanjikan hasil cepat tanpa proses. Namun jika diberi waktu dan dukungan, ia adalah tipe pelatih yang bisa mengubah identitas sebuah tim nasional. Dan jika benar ia menjadi pelatih timnas Indonesia, kita tidak hanya sedang menunjuk pelatih, tetapi sedang memilih arah masa depan sepak bola Indonesia. Bayangkan sebuah keputusan besar yang mengundang perhatian dunia sepak bola. Seorang pelatih dengan reputasi internasional, berpengalaman membawa tim ke Piala Dunia, justru menolak tawaran melatih tim nasional dengan ranking FIFA lebih tinggi demi satu tujuan yang mengejutkan, Timnas Indonesia. Ya, nama itu kini jadi perbincangan hangat. John Herdman.
Media Amerika Tengah, DS, baru saja mengabarkan sesuatu yang membuat banyak penggemar sepak bola Asia Tenggara tercengang. Mereka menyebut bahwa John Herdman akan segera diumumkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Siapa sebenarnya John Herdman? Mengapa ia rela menolak Honduras dan Jamaika, dua tim dengan ranking FIFA lebih tinggi, demi Indonesia? Dan yang paling penting, apa arti keputusan ini bagi masa depan Timnas Garuda? Mari kita bahas semuanya, perlahan, lengkap, dan menyeluruh. Simak faktanya hingga selesai. John Herdman adalah pelatih asal Inggris, kini berusia 50 tahun. Namanya mungkin belum terlalu familiar bagi sebagian penggemar sepak bola Indonesia. Tetapi di kawasan Amerika Utara dan CONCACAF, Herdman adalah sosok yang sangat dihormati. Ia dikenal sebagai pelatih dengan kemampuan membangun tim dari nol, memperbaiki mental pemain, dan membawa tim nasional naik level secara nyata. Bukan pelatih yang hanya hidup dari nama besar, tetapi dari hasil nyata. Rekam jejak terbesarnya, membawa timnas Kanada lolos ke Piala Dunia 2022. Sebuah pencapaian luar biasa. Kanada bukan negara sepak bola tradisional, namun di tangan Herdman, mereka berubah menjadi kekuatan baru di CONCACAF. Ia memimpin Kanada dari 2018 hingga 2023. Membangun skuad yang solid, disiplin, dan penuh semangat juang. Di Piala Dunia 2022, Herdman memimpin Kanada di 3 laga fase grup. Meski belum meraih kemenangan, kehadiran Kanada di Piala Dunia saja sudah menjadi sejarah. Sebelum itu, Herdman juga menangani timnas U23 Kanada, menunjukkan kemampuannya dalam membina pemain muda. Dan setelah meninggalkan tim nasional, Herdman melanjutkan karir di level klub. Ia melatih Toronto FC, klub kasta tertinggi MLS pada musim 2023-2024. Singkatnya, ini bukan pelatih sembarangan. Ini pelatih dengan pengalaman internasional, terbiasa bekerja di bawah tekanan, dan punya visi jangka panjang. Sekarang kita masuk ke konteks besar. Timnas Indonesia sedang mencari pelatih baru. Setelah PSSI memutus kerjasama dengan Patrick Kluivert, kursi pelatih Timnas Indonesia menjadi kosong. PSSI pun bergerak cepat. Perwakilan federasi mengonfirmasi bahwa mereka telah melakukan wawancara dengan sejumlah pelatih. Namun hingga saat ini, nama-nama tersebut belum diumumkan secara resmi. Yang pasti, PSSI tidak ingin salah langkah. Pelatih baru akan menjadi figur kunci dalam proyek besar Timnas Indonesia menuju 2026 dan seterusnya. Media dan publik pun mulai berspekulasi. Dua nama mencuat paling kuat, John Herdman dan Giovanni van Bronckhorst. Dua pelatih dengan latar belakang Eropa, dua pelatih dengan pengalaman internasional, namun dengan pendekatan yang sangat berbeda. Dan di tengah semua rumor itu, datanglah laporan dari DS yang mengubah segalanya. Menurut DS, John Herdman sebenarnya adalah favorit utama untuk menjadi pelatih baru Timnas Honduras. Honduras adalah tim dengan ranking FIFA 64 dunia, lebih tinggi dari Indonesia. Negara ini memiliki tradisi sepak bola yang kuat di kawasan CONCACAF. Para penggemar dan media Honduras menilai Herdman sebagai sosok ideal untuk membangun ulang tim nasional mereka, terutama setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka menghargai pengalaman Herdman dalam membangkitkan Kanada. Mereka melihat Herdman sebagai pelatih yang bisa memulai kembali dari nol. Namun, semua skenario itu tiba-tiba gugur. Alasannya, Timnas Indonesia masuk ke dalam perhitungan Herdman. Dan bukan hanya Honduras yang harus gigit jari, Federasi Sepak Bola Jamaika juga ikut masuk dalam persaingan. Setelah Steve McLaren mengundurkan diri, Jamaika mencari pelatih baru. Mereka menargetkan Herdman. Negosiasi bahkan sudah dilakukan. Jamaika, tim dengan ranking FIFA 70 dunia, berharap Herdman bisa memimpin mereka di babak play-off antar benua Piala Dunia 2026. Kesempatannya nyata, tantangannya jelas. Dan secara ranking, Jamaika juga berada di atas Indonesia. Namun, apa yang terjadi? Diaz menulis dengan sangat tegas. Federasi Jamaika mempertimbangkannya untuk babak play-off antar benua Piala Dunia 2026. Tetapi Herdman menolak tawaran tersebut, memprioritaskan Indonesia. Satu kalimat, tapi dampaknya luar biasa. Artinya jelas, Herdman memilih Indonesia, bukan karena tidak ada pilihan, justru karena ia punya banyak pilihan. Keputusan ini membuat Honduras dan Jamaika kehilangan kandidat elit. Dua negara sepak bola di CONCACAF harus menerima kenyataan bahwa Herdman memilih jalur berbeda. Pertanyaan sekarang, mengapa Indonesia? Jawabannya bukan sekedar uang atau popularitas.
Indonesia adalah proyek besar, negara dengan basis supporter raksasa, negara dengan potensi pemain muda yang sedang berkembang, dan negara yang sedang serius membangun sepak bola dari akar hingga level internasional. Bagi pelatih seperti Hartman, ini adalah tantangan sekaligus kesempatan sejarah. Jika berhasil membawa Indonesia naik level, namanya akan tercatat bukan hanya di Asia, tapi di dunia. Media Dies bahkan menyebut bahwa keputusan Hartman menunjukkan ambisinya di kawasan ini, yang kini dialihkan. Ambisi yang sebelumnya ada di CONCACAF, kini diarahkan ke Asia Tenggara, ke Indonesia. Dan inilah yang membuat kabar ini begitu besar. Jika benar Hartman akan diumumkan sebelum awal tahun 2026, maka Timnas Indonesia akan memasuki era baru, era pelatih dengan pengalaman Piala Dunia, era pendekatan modern, era pembangunan jangka panjang. Tentu saja semua ini masih menunggu pengumuman resmi dari PSSI. Namun, satu hal yang tidak bisa diabaikan, Indonesia kini menjadi tujuan bukan sekedar pilihan cadangan. John Hartman menolak tim ranking 64 dan 70 dunia demi satu tim dengan potensi besar dan masa depan cerah. Dan jika rumor ini benar-benar menjadi kenyataan, maka Timnas Indonesia sedang berada di ambang lompatan sejarah. Pertanyaan terakhir tinggal satu. Apakah John Hartman adalah sosok yang akan membawa Garuda terbang lebih tinggi? Kita tunggu jawabannya bersama. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa mohon bantu subscribe, like, dan share video ini. Harapan publik terhadap Timnas Indonesia memang sedang sangat tinggi. Setelah berbagai proses panjang, naturalisasi pemain, regenerasi skuad, dan mimpi besar menatap Asia bahkan dunia, kini satu posisi krusial kembali jadi sorotan, kursi pelatih kepala Timnas Indonesia. Dan di tengah derasnya rumor itu, satu sosok penting ikut angkat bicara. Dia adalah Jordi Amat, bek Persija Jakarta sekaligus pilar lini belakang Timnas Indonesia. Apa kata Jordi? Apakah ia antusias, ragu, atau justru santai menanggapi kabar besar ini? Mari kita bahas semuanya secara lengkap, pelan-pelan, dan mendalam. Tonton hingga selesai. Nama John Hartman mulai mencuat setelah anggota Komite Eksekutif PSSI, Endri Erawan, memberikan kisi-kisi soal sosok pelatih yang tengah dibidik PSSI. Dalam pernyataannya, Endri menyebut bahwa kandidat pelatih Timnas Indonesia adalah seseorang yang punya pengalaman meloloskan tim ke Piala Dunia. Kalimat ini langsung membuat publik berspekulasi. Banyak nama muncul, tapi satu nama paling kuat dan paling masuk akal adalah John Hartman. Mengapa? Karena Hartman adalah pelatih yang berhasil membawa Timnas Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Sebuah pencapaian luar biasa. Kanada, negara yang selama puluhan tahun tak dianggap sebagai kekuatan sepak bola dunia, tiba-tiba bangkit dan tampil di panggung terbesar sepak bola setelah 36 tahun absen. Bukan hanya lolos, tapi Kanada tampil dengan karakter, keberanian, dan mentalitas yang berbeda. Dan di balik semua itu, ada tangan dingin John Hartman. John Hartman bukan pelatih instan. Ia membangun tim dari nol. Ia dikenal sebagai pelatih yang kuat dalam manajemen pemain, motivasi, dan pembangunan mental tim. Sebelum menangani Timnas Pia Kanada, Hartman juga sukses besar bersama Timnas Putri Kanada, bahkan membawa mereka meraih prestasi di Olimpiade. Artinya, ia punya pengalaman membangun tim dalam jangka panjang, bukan sekedar mengejar hasil cepat. Inilah yang membuat namanya terasa klik dengan kebutuhan Timnas Indonesia saat ini. Tim yang sedang bertumbuh, penuh pemain muda, tapi juga membutuhkan arah dan fondasi kuat. Di tengah semua rumor yang beredar, wartawan tentu tidak tinggal diam. Salah satu pemain yang paling sering ditanya adalah Jordi Amat. Sebagai pemain senior, berpengalaman di Eropa, dan sosok pemimpin di lapangan, pendapat Jordi dianggap penting. Namun, respons Jordi justru santai dan dewasa. Ia tidak terpancing rumor, tidak juga memberikan komentar berlebihan. Jordi menegaskan bahwa sejauh ini semua masih sebatas kabar. Saat ini itu cuma rumor. Seperti yang saya bilang sebelumnya di interview, saya harap itu keputusan terbaik untuk Indonesia, untuk Timnas Indonesia, ujar Jordi Amat.
Kalimat ini sederhana, tapi maknanya dalam. Jordi tidak menilai siapa pelatihnya, tapi menitik beratkan pada kepentingan timnas Indonesia. Respons Jordi menunjukkan satu hal penting, kedewasaan dan profesionalisme. Ia sadar bahwa keputusan pelatih bukan berada di tangan pemain. Tugas pemain adalah siap bekerja dengan siapapun yang ditunjuk, selama itu demi kemajuan tim. Sebagai pemain yang pernah berkarier di klub Eropa seperti Swansea City, Jordi paham betul bahwa sepak bola modern menuntut adaptasi cepat. Pelatih bisa berganti, sistem berubah, tapi tujuan tetap sama, menang dan berkembang. Dan inilah mentalitas yang dibutuhkan timnas Indonesia ke depan. Jordi juga menekankan bahwa timnas Indonesia harus bangkit kembali, bukan sekedar bangkit dari kekalahan, tapi bangkit untuk melangkah lebih jauh. Target timnas Indonesia saat ini bukan lagi sekedar ikut turnamen, targetnya jelas dan tinggi, bersaing di Piala Asia 2027, mengejar mimpi lolos ke Piala Dunia 2030, tampil di turnamen baru FIFA ASEAN Cup 2027. Ini bukan mimpi kosong. Dengan skuad yang semakin matang, kombinasi pemain lokal dan naturalisasi, serta dukungan penuh dari supporter, Indonesia punya modal besar. Tapi semua itu butuh satu hal penting, pelatih yang tepat. Jordi Amat tidak menyebut nama. Ia tidak mengatakan John Hartman adalah pilihan terbaik, tapi ia menegaskan satu hal, siapapun pelatihnya harus mampu membuat timnas Indonesia kembali bersinar. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kita punya masa depan yang cerah untuk Indonesia. Kalimat ini penuh optimisme. Jordi melihat potensi, ia melihat masa depan, dan ia percaya bahwa timnas Indonesia sedang berada di jalur yang benar. Bagi supporter, rumor John Hartman tentu menimbulkan harapan besar. Banyak yang membayangkan Indonesia dilatih sosok berpengalaman Piala Dunia. Tapi di sisi lain, pernyataan Jordi mengingatkan kita untuk tetap realistis dan sabar. Sepak bola tidak dibangun dari nama besar saja, tapi dari proses, kerja keras, dan kesatuan visi antara pelatih, pemain, federasi, dan supporter. Kini publik Indonesia hanya bisa menunggu keputusan resmi PSSI, menunggu siapa sosok yang akan memimpin Garuda ke depan. Apakah John Hartman atau nama lain yang tak terduga? Yang jelas, seperti kata Jordi, yang terpenting adalah keputusan terbaik untuk Indonesia. Karena timnas Indonesia bukan milik satu orang, satu pemain, atau satu pelatih. Timnas Indonesia adalah milik kita semua. Dan dengan masa depan yang cerah di depan mata, satu hal yang pasti, Garuda siap terbang lebih tinggi.